Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Bidan Marta Priyanti. Hai teman, salam kenal semuanya. Hari ini aku ingin menjawab komen-komen dari semua teman-temanku ya. Dia tuh ngomongin tentang kehamilan. Dan pertanyaan yang banyak adalah seperti ini. Bu Bidan, boleh gak sih kita berhubungan seksual saat hamil? Boleh-boleh aja berhubungan seks saat hamil selama itu tidak mengganggu aktivitas kita dan masih dalam batas normal. Nggak boleh berlebihan, sewajarnya aja dan terukur. 1, tidak boleh berlebihan. 2, terukur. 3, sewajarnya aja. Itulah tolak ukurnya boleh tidaknya berhubungan seks saat hamil. Tapi ada resiko tinggi di mana ibu-ibu yang mengalami bleeding atau mengeluarkan darah, kram, itu harus di stop dulu hubungan seksnya. Sebaiknya tidak boleh berhubungan seks dulu sampai benar-benar pulih. Itu. Terus yang kedua, pertanyaan dari komen-komen, pada usia kehamilan berapa boleh melakukan hubungan seksual? Jawabannya 1, boleh di awal kehamilan boleh, ya sekitar trimester 1 boleh. Cuma itu biasanya pada trimester 1 libido ibu itu kan menurun karena mual, muntah, ada yang berlebihan, ada yang biasa aja, jadi menurunkan mood seksualnya. Dan yang kedua, di usia kehamilan trimester 3 atau yang mendekati persalinan itu boleh melakukan hubungan seksual. Dia tuh bisa meningkatkan ini, sperma itu bisa meningkatkan prostaglandin sehingga memicu kontraksi pada rahim. Pada usia kehamilan 37 sampai selanjutnya itu kan udah aterem dan bayi siap dilahirkan. Jadi masa-masa itu boleh melakukan hubungan seks serutin mungkin, tapi dalam batas-batas yang normal. Terus ada lagi nih pertanyaan dari komen-komen YouTube serta Facebook. Pertanyaan gini, Bu Bidan, ada gak sih dampak bahaya bagi janin jika kita melakukan hubungan seks? Sebenarnya sih nggak ada ya, nggak ada dampak bahaya apapun. Bagi janin tuh nggak ada dampak bahaya apapun. Tapi diusahakan berhubungan seks itu dalam kondisi yang bersih ibunya dan bersih bapaknya. Suami istri itu harus bersih, karena jika berhubungan seks itu tidak bersih bisa menyebabkan bahaya, entah air ketubannya yang kena bakteri sehingga memunculkan KPD, ya kan, ketuban pecah dini. Belum waktunya udah ketubannya pecah karena bakteri yang ditimbulkan, mohon maaf, dari alat kelaminnya laki-laki itu sendiri. Misalnya udah dibersihin tapi yang bagian anus ke bawahnya belum dibersihin, nah memunculkan bakteri yang masuk ke dalamnya. Nah itu perlu dibersihkan keseluruhannya, dari bagian genitalianya sampai anusnya. Jadi dua-duanya itu harus bersih agar tidak terjadi ketuban pecah dini. Lalu ada pertanyaan lagi nih, yang keempat, Bu Bidan, berbahaya gak sih sperma itu masuk ke dalam rahim?
Sebenarnya sih selama dalam batas normal sih nggak bahaya. Cuma satu, usia kehamilan trimester pertama itu kalau bisa berhubungan jangan sampai sperma itu masuk. Jadi senggama terputus ya, dalam bahasa ininya yang biasanya itu senggama terputus. Kalau orang-orang cengkir, kenceng nyingkir gitu ya kan. Jadi itu harus benar-benar pada trimester 1 usahakan jangan sampai sperma masuk ke dalam, karena itu bisa memunculkan kontraksi sehingga belum waktunya tiba-tiba ngerasa mules, kram, keluar darah. Nah kan kadang-kadang ada pasien yang seperti itu tuh datang ke sini, Bu, aku kok baru usia kehamilan segini aku keluar darah, keluar lendir, kenapa ya Bu? Kalau saya tanya, apa habis berhubungan? Iya Bu, semalam. Nah mungkin karena faktor sperma itu sendiri memicu kontraksi sehingga pada usia kehamilan awal dia mengalami bleeding atau pendarahan serta kram di perut. Itu harus dihindari, usahakan jangan sampai di dalam keluar spermanya. Dan pada trimester ketiga, yang kedua nih ya, trimester ketiga boleh hubungan spermanya itu masuk ke dalam, nggak apa-apa, itu nggak masalah, karena kandungan sperma itu sendiri kan prostaglandin. Prostaglandin itu memicu kontraksi, jadi bisa memicu kontraksi dan biar apa ya, kontraksinya bagus aja pas saat nanti persalinan. Jadi kalau trimester 3 boleh berhubungan seksual spermanya masuk ke dalam. Dan ada lagi nih pertanyaan yang kelima dari komen-komen, Bu Bidan, benar gak sih kalau misalnya di usia kehamilan terakhir itu trimester 3 hubungan badan itu, seksual itu disering-seringin? Menurut saya sih boleh banget, karena kan di usia kehamilan 37 minggu sampai selanjutnya itu emang masa-masa yang aterm, dilahirkan bayi juga kan udah cukup, paru-parunya udah matang bayinya, terus juga bisa menyesuaikan di luar, nggak masalah itu. Pas usia kehamilan terakhir itu hubungan tuh makin digencar-gencarin nggak masalah gitu, karena kan meningkatkan kontraksi juga dan bisa memicu kontraksi lebih kuat dan ngedemnya apanya nanti lebih semangat ya ibunya. Tapi ya jangan sering-sering juga, disesuaikan sama moodnya aja gitu, tetap dalam batas wajar terukur kan. Dan pada prinsipnya gini ya, ibu hamil itu bukan orang sakit, jadi melakukan aktivitas apapun ya boleh berkendara, naik mobil, naik motor, pesawat, naik kereta, jalan kaki, olahraga, kecuali olahraganya itu misalnya yang tadinya suka main basket atau lompat-lompat, jangan dulu lah. Main basket jangan dulu, lompat-lompat jangan dulu, tapi olahraga yang ringan aja kayak yoga, jogging, senam-senam hamil yang biasa ibu hamil lakukan gitu teman-teman. Sudah, pertanyaannya udah habis nih semuanya, yang udah ditanyakan sudah saya jawab semua. Semoga teman-teman bisa menonton channel YouTubeku Bidan Marta Aprianti tentang kehamilan, dan pertanyaan-pertanyaannya sudah aku jawab semua ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat dan bisa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu. Kita minum dulu ya, yuk kita minum bareng-bareng. Jika ada pertanyaan atau mau komen-komen lagi bisa di kolom bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya link YouTube kami, Bidan Marta Aprianti. Nih ada tulisannya. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.